Halo teman-teman, selamat datang di Gromor Studio. Dan kali ini saya mau sharing atau ya ngasih tutorial yang sederhana tapi cukup berguna jika diaplikasikan di scene yang kalian punya. Seperti yang ada di judul ya, kita akan bikin beberapa kamera di dalam sebuah scene. Scene-nya bisa kalian lihat di screen kalian masing-masing. Ini adalah project terakhir saya kemarin. Di sini dia pegang sesuatu, tapi ini saya hilangkan biar lebih mudah saja, biar lebih cepat juga rendernya. Dia minum kopi dan sebagainya. Nah, kurang lebih seginilah ya animasinya. Saya sudah masuk ke mode kamera. Seperti biasa kalau masuk ke mode kamera kan kalian bisa menekan 0, tapi kalian harus menambahkan kamera dulu. Jadi untuk bisa bikin kamera yang banyak di dalam sebuah scene itu tentu kita harus nambahin kamera yang lain. Nah, jadi misalkan mungkin akan saya hapus saja dulu ya untuk kamera yang ini. Jadi scene-nya bener-bener kosong, nggak ada kamera satupun. Saya ingin menambahkan satu kamera dulu. Shift A, kemudian kamera. Oke, dia ada di sini. Coba saya reset saja. Alt RG, dia akan ke tengah. Kita geser ke sini. Saya ingin kamera ini ada di tepat dari arah depan si karakter ya. Nah, ini kita seleksi si kameranya. Saya coba menentukan dulu, mungkin kurang lebih seperti ini posisinya. Oke, kemudian kalian klik Ctrl Alt 0. Nah, ini secara otomatis kamera yang ada di bawah tadi dia akan berpindah sesuai viewport kita tadi ya. Jadi seperti itu caranya biar lebih cepat. Kalau kurang sesuai kita tinggal sesuaikan dengan G, mungkin kita mundurkan ya. G, klik tengah pada mouse, kita geser seperti ini. Oke, kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, ini untuk kamera 1. Ini harus kita tandai dulu supaya si Blender ini dia membaca kalau ini kamera 1 seperti itu. Nah, cara menandainya kita klik marker di bagian sini atau ya pokoknya yang ada di sini juga bisa. Marker, kemudian bin kamera to marker atau shortcutnya itu Ctrl B. Nah, otomatis nanti di bagian timeline itu akan ada kamera seperti ini. Ini pun kita bisa merename-nya dengan cara marker kemudian rename marker. Ini bisa kita rename misalkan kamera 1 ya. Oke. Nah, otomatis di bagian atas di sini dia akan berubah menjadi kamera 1. Misalkan di bagian adegan dia ngambil ini ya, di bagian adegan dia ngambil, kita ingin kameranya berpindah. Nah, ini kita harus menduplikat dulu atau kita tambahkan kamera baru lagi. Kita duplikat saja ya, Shift D. Oke, kita arrange ke sini seperti ini. Dan mungkin focal length-nya kita rubah, kita buat dia agak wide misalnya. Kita bikin 25 mm. Oke, dan tapi pastiin dulu ya di bagian frame berapa dia mau berpindah kamera. Oke, misalkan di sini saya di frame berapa ini? 593 atau di detik ke 24 dia berpindah. Kita bisa masuk ke kamera yang kedua terlebih dahulu atau kita marker dulu. Intinya gini, kamera mana yang mau kalian marker dulu, baru kita pindah. Misalnya di detik 24 ya, kita klik marker, kemudian bin kamera to marker. Secara otomatis di bagian atas kamera ini, dia akan jadi hitam atau di blok. Misalnya ini saya ambil contoh, ini saya geser. Nah, kalian bisa perhatikan dua kamera yang ada di sini. Ini tandanya dia lagi aktif, kameranya ini lagi aktif. Ya, di sini kamera 1, kemudian ini ganti ke sini, dia pindah ke kamera 2. Ini bisa kita rename marker lagi, kamera 2 misalkan. Oke. Nah, jadi ataupun nggak diganti namanya juga nggak masalah sih, biarkan saja kayak gini. Nah, ini kalau kita masuk ke mode kamera, tekan 0, bisa kita lihat ya, awal mulai animasi dia di kamera 1 tadi, di kamera 0, di sini kamera 0, kemudian ketika di detik 24 dia pindah kamera ke sisi samping. Ini coba saya sesuaikan lagi, misalkan seperti ini, agak ke sini misalnya ya. Oke, dan di adegan dia kembali lagi ke sini. Ini terserah kalian, ini bisa kita balikin lagi ke kamera yang sebelumnya tadi, kamera 0, atau kita bikin angle yang baru, itu juga nggak masalah. Kalau misalkan kalian ingin dia kembali ke kamera yang sebelumnya di kamera 0,
tanpa kita menambahkan kamera, itu bisa dengan cara menduplikat markernya yang ada di sini. Kita bisa duplikat Shift D, kita taruh di detik mana dia berpindah. Di sini detik 25 atau di frame 616. Jadi kalau kita masuk ke mode kamera, ini saya coba perbesar dulu ya biar kelihatan. Oke. Nah, ini coba saya geser dari kamera. Kita mulai dari awal dulu ya. Kamera 0 seperti ini, kamera pertama seperti ini, dan kamera kedua balik lagi ke posisi kamera 0 kayak gitu ya. Jadi shootnya berpindah 3 kali. Nah, ini bisa sampai berapa? Ya bebas, kalian bisa menambahkan setiap 1 detik pindah kamera juga nggak masalah. Tapi pada umumnya biasanya itu satu shot itu kurang lebih ya 3-4 detik lah ya, baru kita pindah kamera. Oke, mungkin ini dia masih tetap di tengah. Nah, waktu dia berdiri ini saya pengen dia pindah. Ini kita bisa langsung duplikat ya, Shift D kayak gini juga bisa. Kita klik di sini saja dan kita geser mungkin dari arah sini ya. Dan focal length-nya kita bedain lagi. Masalah focal length itu terserah kalian. Ini saya bikin 120 mili, jadi dia tele, agak mundur ya berarti. Sini, kemudian kita berikan marker, kemudian bin kamera to marker. Tekan 0, nah otomatis dia berpindah ke kamera yang baru tadi. Nah, ini biar fokus ke ini ya, ke ekspresinya. Jadi biasanya tele itu kan lebih untuk mengeksplor detail-detail dari ekspresi atau apapun ya. Oke ya, itu jadi kita punya berapa tadi? 1, 2, 3, 4 shot atau 4 jenis kamera di dalam satu scene. Kalian sebenarnya juga bisa satu kamera itu satu scene untuk menghemat scene-nya biar gak panjang, itu juga bisa. Tapi saya sih lebih terbiasa seperti ini. Jadi misalkan di dalam satu scene itu dia adegannya seperti ini tadi ya, sampai dengan detik berapa dia pindah kamera sampai 4 kali. Habis itu udah kita save, kita bikin scene lagi yang baru. Mungkin dia lagi di luar atau masih di dalam, tapi dengan adegan yang berbeda. Kita save lagi scene yang baru biar nggak terlalu panjang lah ya. Jadi nanti kita akan ribet ngeditnya kalau terlalu panjang. Oke ya, itu untuk pindah kamera. Coba saya play. Oke, tips juga kalau teman-teman mungkin waktu play animasi itu dia FPS-nya nggak stabil, merah kayak gini, itu bisa kalian aktifkan simplify. Nggak tahu saya sudah pernah bikin atau belum, tapi ya kita praktekin aja. Oke. Di bagian ini ya, di bagian render ini kalian turun ke bawah, centang simplify, dan di bagian ini kalian ketik 0. Otomatis FPS-nya akan stabil walaupun ada konsekuensinya, yaitu detail dari karakter akan berkurang. Bisa kita perhatikan ya, mungkin di bagian ya alis dan mata ini saya coba hilangkan centangnya. Nah, dia akan lebih halus, tapi itu tadi FPS-nya tidak akan stabil. Kalau kita centang, dia akan seperti ini tampilannya, tapi ya FPS-nya stabil dan kita bisa melihat animasinya. Oke ya, untuk perpindahan kamera di dalam satu scene, semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar animasi. Mari kita majukan industri animasi dengan cara kita masing-masing. Sampai jumpa.